Kami tidak setuju dengan pernyataan itu. Kami merasa resah, kami merasa terlukai. Karenanya kami minta Menteri Agama untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami minta juga untuk membuat pernyataan terbuka kepada umat Islam, karena banyak umat Islam yang tersakiti hatinya karena ini. Berada di bawah PA212 dan ormas-ormas lainnya yang tergabung bersama kami pada aksi hari ini, kami merasa resah dengan dua hal sebetulnya. Yang pertama, masalah permen peraturan menteri soal azan dan toa masjid serta musola. Saya kira ini masalah civil society. Nah, ini biarkan jadi kesepakatan antara masjid, musola dan warga sekitar. Di wilayah mayoritas muslim, biarkan itu jadi kesepakatan mereka. Sebaliknya di wilayah mayoritas non muslim, biarkan disesuaikan dengan aturan daripada masyarakat sekitar. Itu lebih dari cukup, dan itu sudah berjalan selama ini. Dulu 2012 ketika Wakil Presiden Budiono melontarkan wacana pengaturan volume azan, yang menolak adalah NU, diantaranya NU Jawa Timur pada saat itu. Kenapa kok sekarang malah menteri dari NU yang membuat aturan tersebut? Saya kira itu cukup jadi uruf kesepakatan masyarakat sekitar. Selain azan, adapun azan syiarnya memang diharuskan untuk ditinggikan setinggi mungkin. Sejauh mana suara azan itu sampai, maka sejauh itu pula orang yang mengumandangkan azan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz yang ada dari azan itu mengundang rahmat Allah, mengundang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira saya setuju sama sikap NU tahun 2012 yang menolak wacana Wakil Presiden Budiono untuk negara mengatur daripada volume azan. Itu sangat baik, dan biarkan ini sudah berjalan dari kita merdeka sampai sekarang ini berjalan. Kenapa kok dengan ada ini malah jadi polemik? Saya kira ini justru mengganggu kerukunan antar umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami resah perbandingan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Kami terindikasi kuat, bahkan kami memahami jelas ini analogi atau silahkan namakan analogi atau percontohkan, karena disebut beberapa hal. Silahkan lihat yang lengkap, video yang lengkap, pernyataan yang lengkap, disebut beberapa hal. Disebut pertama suara yang keluar dari toa masjid musola, yang kedua suara yang keluar dari rumah ibadah non muslim, yang ketiga suara anjing. Kemudian ini intinya sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Kesimpulannya kan seperti itu. Nah, ini nggak pantas, kata-kata seperti ini nggak pantas diucapkan, apalagi oleh seorang menteri agama yang harusnya jadi garda terdepan di dalam menjaga kesucian agama, di dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Maka kami umat Islam, khususnya yang hadir pada hari ini dan yang sepakat dengan kami, banyak tentunya ini jadi suara banyak daripada umat. Kami tidak setuju dengan pernyataan itu. Kami merasa resah, kami merasa terlukai. Karenanya kami minta Menteri Agama untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami minta juga untuk membuat pernyataan terbuka kepada umat Islam, karena banyak umat Islam yang tersakiti hatinya karena ini. Saya aja gara-gara ngomong baik-baik saja, dibilang membuat keonaran di kalangan rakyat, dituduhkan dengan pasal tersebut, akhirnya dipenjara 1 tahun. Ini pernyataan membuat gaduh, banyak yang resah, banyak yang tersakiti. Dengan pernyataan ini saya minta buat pernyataan terbuka, jadilah negara lawan yang baik. Dan yang ketiga, kita minta untuk ucapannya dipertanggungjawabkan secara hukum demi kebinekaan kita, demi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Itu saja dari saya.